Welcome back di channel kita Cerita Gue. Kali ini aku sendirian, kebetulan Gitanya lagi kurang fit. Hari ini kita lagi ada di Loco Cafe dan bakalan ngobrol sama salah satu musisi Bandung. Ya, kita langsung ngobrol aja sama Eki. Nah, ini dia Eki Nugraha atau Eki Donker. Yes. Ya. Viewers, buat kalian yang belum tahu, Eki ini tergabung di salah satu grup band namanya Elektra Bandung ya. Elektra Musik Bandung. Oh ya. Eki itu posisinya sebagai keyboardis. Eki apa kabar? Baik, Berina. Apa kabar viewers ya? Iya, viewers. Kegiatannya apa nih sekarang? Kalau aku sekarang kebetulan pandemi udah mulai agak Longgar lah ya. Jadi jadwal manggung juga udah mulai ada. Gitu. Jadi kemarin sempet sekitar 4 atau 5 bulan vakum untuk manggung. Oh iya, karena PSBB itu ya? Ya, karena peraturan dari pemerintah. Segmen hiburan dimanapun itu, baik wedding atau di cafe atau event, totally di stop dulu ya. Gitu. Buat viewers, Eki itu sekarang lagi terlibat yes. di konser show ya. Benar, The Journey Show, Isyana Saraswati. Kok bisa sih? Gimana ceritanya? Nah, jadi itu sebenarnya gara-gara pandemi sih. Oh gitu. Jadi begitu beres pandemi, aku punya temen yang memang bergerak di bidang fotografi, videografi, semacam production house mungkin. Jadi kita putar otak gimana caranya kita tetap bisa hidup. At least musisi-musisi ini masih bisa tetap berkarya, masih bisa untuk mengekspresikan dirinya. Akhirnya kita bikin awalnya konser di rumah saja. Nah, itu sekitar bulan puasa kita bikin ada 21 konser, 21 rangkaian, tapi itu konsepnya masing-masing di rumah aja. Nah, jadi setelah itu berkembang, ada virtual, akhirnya kita pengen bikin sesuatu yang serius. Jadi dengan konsep stage, lighting dan segala macam. Bener-bener kayak real ya, kayak off air, tapi ini disiarkannya secara virtual. Nah, itu di Journey Show itu konsepnya seperti itu. Tapi live streaming gitu maksudnya? Live streaming. Itu tuh kapan? Tanggal 15 Agustus. Gitu, terlibatnya sebagai apa tuh di sana? Aku kebetulan di sana sebagai show director-nya. Oh, show director. Kok bisa sih? Emang kenal sebelumnya apa gimana? Kalau sama Isyana sendiri sih nggak ada. Jadi karena kedekatan sih. Cuman aku bikin konsep, terus aku tawarin ke sponsor. Ternyata mereka oke. Dan rencananya The Journey Show ini memang bukan satu kali konser, tapi reguler. Kita rencananya per bulan. Insya Allah bulan depan September itu kita akan bawa Kahitna. Keren. Wih, pasti salah satunya. Jadi sebenarnya yang berbeda, kita nggak hanya Isyana konser, nggak seperti itu. Ada talk show-nya. Kalau kita berarti ada interaktif dari penonton juga. Variety show sih. Jadi karena namanya The Journey Show, kita bahas tentang perjalanannya dari artis yang kita angkat. Keren. Berarti selain Isyana, sebelumnya pernah ngegarap? Ini yang pertama. Ini yang pertama, The Journey Show ini yang pertama. Tapi kalau sebelumnya, yang konser di rumah itu kita ada 21 artis. Ada Anji, waktu itu ada Meli Guslow, Ipang, lalu Dikta, Andika, Bang Tampan. Banyak. Tapi mereka tapi mereka konsernya di rumah gitu berarti. Jadi kita streaming dan kita. Tapi itu kalau kayak gitu tuh berarti mereka langsung live gitu. Betul. Bareng-bareng jadinya. Kalau untuk bandnya sendiri sampai di saat ini gitu. Teknologinya hanya bisa mereka bareng dari satu tempat. Jadi kalau untuk pisah-pisah tempat kayaknya di Indonesia atau di dunia belum pernah ada bisa ya, secara real gitu. Karena berhubungan sama koneksi internet kali. Iya, nah itu makanya rada membingungkan pada saat konser. Berarti memang yang pemain bandnya harus bareng ya gitu. Nggak bisa gitu. Tapi kalau
aku jadi buka rahasia orang ya. Apa ya? Nggak apa-apa, rahasia memang, loh ini. memang ada sisi entertaining yang kita angkat kalau misalkan, ini konser di sini, ini konser di sini, konser di sini. Seru, padahal Triknya mungkin itu beda-beda record. tempat. Oh. Record, bikin video, nanti diedit. Atau satu ruangan tapi setnya berbeda. Beda, iya. Oh gitu. Oh, ternyata itu rahasianya. Kayaknya sih Oh ya. gitu. Ngomong masalah musik, Ya. Eki tuh udah berapa lama sih berkecimpung menekuni Kalau musik aku dari SMP ya. SMP? Berarti tahun berapa ya? udah nggak usah disebut nanti 90 ketahuan sekian. umurnya. Iya. Emang dari awal langsung keyboardis gitu? Apa Aku gimana? dari SMP pegang gitar. Oh, Standar lah. standar ya, Anak-anak anak-anak SMP belajar bawa baru main gitar. Iya, betul. Bawain lagu-lagu yang emang enak buat singlong. Buat PDKT sama orang juga ya. Nah, Iya. itu kan Satria bergitar itu Iya, kan. biasa ya. Itu aku Jurus mulai belajar pamungkas ya. keyboard tuh ketika SMA. Oh, Dan itu juga agak terpaksa karena karena bapak tuh dulu beliin aku keyboard. Nah, beliin aku keyboard, akhirnya ngulik-ngulik sendiri dan dengan bermodalkan satu kertas not. Jadi dia dikasih tahu sama yang jualnya. Ini kalau misalkan chord C itu pijitnya ini, aku ikutin aja terus jadi lama-kelamaan. akhirnya bisa. Wah, kok gampang ya gitu. Dulu keyboardnya tuh jenisnya elektron, organ tunggal. Oh iya. Main sendiri jadi ada suara drum, suara bass. Kok asik. Seru, gitu, iya. Akhirnya menekunin sampai akhirnya aku kuliah di UPI jurusan seni musik. Oh, jadi emang sengaja diarahkan lah udah kecemplung sekalian gitu ke dunia musik. Itu juga nggak sengaja sih. Oh gitu. Gitu. Ngomong-ngomong tadi soal bapak, buat viewers ya informasi aja ini, keluarga Eki tuh sebenarnya nggak ada sama sekali latar belakang musik. Orang tuanya Eki tuh latar belakangnya tuh TNI Polri ya, betul? Polri dua-duanya. Jadi ibu bapak polisi dan polwan. Kenapa kok bisa? Apa mereka nggak? Misalnya kok biasanya ya kalau orang tua polisi tuh pengennya anaknya tuh nerusin, apalagi Eki tuh kalau nggak salah ya, bener ya, anak satu-satunya cowok dan anak pertama cowok juga gitu. Jadi kok bisa gitu? Sebenarnya itu tuh sudah dilakukan pas aku kelas 2 SMA. Jadi di kelas 2 SMA itu ada program untuk mendidik anak untuk masuk polisi. Taruna gitu apa ya? Ya, taruna ya. Itu ada kursus kali ya. Jadi dibina fisiknya, dibina untuk pengetahuannya, psikologinya apa segala macam. Dan itu aku masuk hanya ikut sekitar 2 bulan. 2 bulan. Nggak kuat. Beres. Selesai menyerah atau gimana? Ada satu, kalau boleh jujur nih ya. Iya, boleh di sini tuh serba jujur. Boleh ya? Boleh banget. Aku ada sedikit trauma dengan pekerjaan bapak. Jadi bapak tuh dulu polisi, dia kerjanya tuh bagian reserse. Jadi bukan yang di office, office hour pulang, Aku bisa seminggu atau 2 minggu nggak ketemu. Dan satu titik aku bikin, kayaknya males deh jadi polisi gitu. Aku pernah suatu saat udah 2 minggu nggak ketemu, datang nih. Dulu masih zaman mall di Bandung itu cuma ada BIP. Iya, mall legendaris banget. Ketahuan kita tua. Iya, tadi bahas. Aku jalan, dulu rumahku di Cimahi, ingat banget sampai sekarang. Baru sampai batas kota, itu bapak ditelepon, ada perampokan di satu tempat. Otomatis kan langsung harus pergi. Nah, aku di sana diturunin, disuruh naik taksi sama ibu sama adik-adik aku bertiga. Dan di sana aku mikir, gila ya. Kenapa sih ayah? Gitu Ayah nggak punya waktu iya, gitu. Iya. Akhirnya aku, malas deh jadi polisi, malas. Akhirnya ya, karena itu kali. Sebenarnya kalau polisi kayak lalu lintas atau apa, ya office hour-nya sama sih. Gitu. Karena ayah kerjanya reserse gitu, jadi kapanpun ada kejahatan harus ready. Harus ready, ya gitulah polisi. Tapi nggak ada tentangan dari orang tua bahwa Eki nih masuk jalur yang beda banget sama mama sama ayah sama ibu. Sebenarnya ayah tuh jiwa seninya dari ayah. Oh gitu. Dia sebelum masuk polisi ngeband. Sebenarnya. Oh gitu. Masuk polisi, terus udah jadi polisi itu juga punya band yang isinya polisi semua. Jadi punya studio ya ayah yang memang modalin itu semua.
Dulu awalnya jadi polisi nggak mau, suruh masuk kedokteran. Dulu tuh. Jadi aku lulus SMA tuh nggak langsung kuliah, 1 tahun nganggur. Karena bingung mau masuk mana gitu atau gimana? Awalnya masuk kedokteran nggak lulus, akhirnya disuruh zaman bimbel ya. Iya, bimbel. Bimbel suruh bimbel. Bimbel tit. Ya, cuma itu. 1 soalnya dulu ya yang Ada 2. terkenal. Oh, 2 ya. Oh iya. G dan S, Oh iya, ya kan? iya. Lupa. Aku bimbel cuma masuk 2 bulan. Enggak. Sisanya banyak waktu sama ngeband. Jadi keluar SMA tuh udah mulai band di kafe. Udah beneran serius lah. Cari duit. Cari Udah duit. punya duit sendiri dari situ. Akhirnya satu saat datang absensi ke rumah itu 0. Nggak pernah masuk kan gitu. Akhirnya ya orang tua bilang ya sekarang sih ayah sama Terserah ibu nggak lah akan ya, maksa gitu. Eki maunya apa ya, akhirnya dari situ ya milih jalur ke musik. Panjang karir nih, udah lama kan maksudnya berkarir di musik. Ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa Eki banget lupain di perjalanan ini? Bisa pengalaman sedih, bisa pengalaman seneng banget sampai nggak bisa dilupain gitu. Kalau sedih sih karena main musik itu menghibur ya. Kita tuh penghibur kayaknya so far sih nggak ada. Nggak ada, karena Artinya, emang soulnya ya, di musik udah kayak hal-hal yang bikin kesel kayak gitu nggak Nggak. pernah ada yang membekas sih. Cuman ada satu sisi di saat orang tua yang mungkin dulu cita-citanya ya seperti yang tadi Marina bilang, pengen dua-duanya jadi- polisi ya. gitu, ada yang jadi polisi gitu. Ada satu, ini orang tua seneng nggak ya Iya. aku memilih jalur musik. Nah ketika mereka bangga dengan apa yang Eki capai, nah disitulah mungkin oh ya alhamdulillah berarti memang orang tua tuh support gitu. Di belakang tuh support banget. Situ si titik bangganya, apa senangnya begitu Eki milih jalur di musik gitu. Ngomong-ngomong pencapaian ya, pencapaian terbesar selama ini tuh apa? Yang pernah Eki capai di dunia musik ini Dalam hal apa nih? berkarir. Karir. Pencapaian tertinggi banget ya Eki. Gila nih, nggak nyangka nih bisa sampai posisi seperti ini. Yang pertama sih berhasil menelurkan karya ya. Wih, berarti udah punya album. Dulu tahun 2009. Album apa single? Album. Album. Oh, apa tuh kalau boleh Itu di-share? bandnya namanya Online, cuman memang tidak begitu terkenal sih. Ya. Jadi tapi artinya dari sisi idealis seorang musisi Punya dengan karya. menghasilkan karya itu udah satu pencapaian tertinggi. Iya, betul. Jadi karya kita bisa dihasilkan, bisa Bisa didengarkan sama sama orang, orang, itu pencapaian tertinggi. Selain itu kalau nggak salah band yang pertama aku tonton Eki manggung pada saat dia pacaran PDKT sama istrinya, bener nggak sih? Betul. Ya. Gara-gara online juga jadi Akhirnya ketemu sama ketemu istri. jodoh ya. Ah. Itu banyak itu loh mungkin berkahnya ya. Betul, Bandnya bubar tapi kehidupan pribadinya malah bertemu jodoh ya. Iya. Ya. Itu ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. alhamdullah. Jodoh nggak bisa Nggak tahu ya. Iya. nggak. Gitu paling. Tapi kalau sebagai musisi sih kebanggaan ketika bisa jadi session player beberapa artis, mengiringi artis, beberapa event gitu. Jadi ada satu kita Kebanggaan. bisa diakui Iya. gitu, apa namanya secara skill ya. Iya. Skill kita bisa diakui oleh artis. Oh ya udah pakai ini Iya. berarti kan memang mereka mau pakai jasa kita. Iya. Itu satu Berarti kebanggaan juga. standarnya ya udah mumpuni lah ya kalau Ya, misalnya di ini. alhamdulillah. Gitulah. Cara bermusik ada nggak sih figur atau inspirasi yang Eki tuh membawa Eki seperti ini tuh gara-gara si figur ini? Ada nggak inspirasinya? Kalau dari musisi dalam negeri, aku tuh sangat terinspirasi banget sama Mas Yofi. Iya. Mas Yofi itu sosok yang secara apa ya, karyanya tuh long lasting. Iya betul Itu yang betul. aku Dari zaman kita salut. masih SMP kira ya, SMP sampai sekarang udah seperti ini juga kayaknya dengerin lagunya dia tuh nggak ada yang berasa Long jadul lasting ya. kan? Ha-ha. Dan Iya. yang anehnya lagi, kalau kita lihat perjalanan Kahitna sampai sekarang, gini ya, kalau ada band-band yang memang jaya di masanya, Hah? misalkan kita SMA nih Iya, gitu, iya. nah dia akan banyak
event itu biasanya di corporate. Iya betul. Karena usia-usia dia mengalami kan. Iya. Nah, akhirnya itu masih bisa main di pensi SMP. Iya, itu hebatnya loh. Hebat banget, nggak ngerti banget ya. Jadi dia range-nya luas. Lalu karya-karya Mas Yofi selain di Kahitna juga. Iya, Yofi, kan? Nuno, atau single-single yang lain. Iya betul benar-benar Dan beliau banget. sangat menginspirasi dari sisi karyanya di perjalanan hidupnya. Kayak bener-bener karyanya tuh ngena banget ya itu. Aku bilang sih jujur ya. Iya gitu ya. Jujur. Oh gitu ya. Mas Yofi ya mungkin berkarya tuh jujur gitu. Karena sebenarnya karya yang bisa diterima oleh pasar itu yang memang dirasakan. Berarti bukan dari sisi kejeniusan seseorang ya bikin suatu karya yang hebat. Berarti faktornya lebih ke jujur. Iya, jujur. Jadi ketika kita dengar lagu Mantan Terindah iya. pasti semua orang akan ingat favorit mantan. ya kan? Iya. Jadi kok dia kayak gue banget gitu ya. Iya betul. Mas Yofi bisa menginterpretasi perasaan seseorang. Bukan seseorang sih, lebih ke mayoritas orang mengalami gitu. Jadi secara karya bisa diterima. Sebenarnya kalau dari sisi musikalnya sendiri Mas Yofi itu jago banget Ya. main jazz dia jago, tapi ya berkaitan dengan industri yang komersil ya kita harus ngikutin publik lah. Mas Yofi bisa membaca ke arah sana, jadi bisa menurunkan egonya untuk ngikutin pasar. Betul. Tapi dengan tidak mengurangi idealisnya mungkin. Betul. Ya. Nah itu yang nggak banyak musisi bisa ya. Sebagai inspirasi, kan di luar sana juga banyak tuh orang yang pengen mungkin sedang merintis jadi musisi. Ada nggak Eki kasih 3 pesan aja buat mereka, atau mungkin ada pengalaman yang bisa ngebangun nggak buat mereka, ngasih inspirasi untuk mencapai hal itu? Jadi kalau buat aku nggak cuma jadi musisi aja sih ya, maksudnya apapun itu profesinya. Mungkin banyak orang udah bilang seperti ini, kalian harus tekun, harus memang fokus dan konsisten. Konsistensi itu kunci yang perlu. Jadi kayak aku sering merasakan, aduh capek ya begini nggak ada hasilnya. Ternyata pernah ngalamin kayak sering, gitu? sering banget gitu, kayak aduh aku gini-gini ngapain ya nggak ada hasilnya. Ternyata buahnya itu akan dipetik 2 atau 3 tahun berikutnya. Oh ini gara-gara aku dulu sikap aku begini terus konsisten, ternyata sekarang berbeda. Jadi buat viewers semua yang memang pengen gerak di dunia musik atau misalkan apapun itu, tetap konsisten. Pokoknya poin pentingnya itu konsisten. Yes, karena ya nggak akan ada yang mudah sih kayaknya di dunia ini. Kalau ada satu hal yang mudah, profesi apapun itu orang udah pasti terjun ke situ semua. Apapun itu pasti banyak kendalanya gitu, ada. Karena sesuatu yang instan pasti dapat instan, hilangnya juga instan. Kalau didapat dengan perjuangan mungkin akan lebih long last ya hasilnya. Ya berarti viewers bisa diambil kesimpulan, apapun yang kamu mau capai, artinya kita harus benar-benar fokus dan konsisten. Itu benar-benar kunci banget ya, karena beberapa narasumber yang kita undang juga selalu emang ngasihnya ya udah, kamu kalau misalnya mau ngapain ya konsisten. Iya benar, berarti ya terbukti gitu. Beberapa figur yang kita undang memang menyarankan untuk konsisten. Terakhir, biasa kita di ceritaku ini ada kayak semacam quote favorit, ada nggak? Eki punya nggak quote favorit? Quote favorit aku sih sebenarnya lebih ke jalanin apa yang kalian suka dan jalani dengan hati. Jalanin apa yang kalian suka dan jalani dengan hati. Mantap. Karena dengan hati apapun yang kita hadapi akan pernah beralih. Gitu. Karena apa ya? Karena ya ngikutin perasaan hati ya. Lebih apalagi ikhlas musik jalannya. Musik tuh atau seni itu lebih ke perasaan kali ya. Ya maksudnya bukan ilmu eksak gitu. Iya. Dipakai feel ya. Ya kerasa sih kalau misalnya karya nggak pakai feel, jadi kayak karya nggak ada rohnya ya, bener nggak sih? Betul. Kayak gitu ya. Betul sekali. Nah deh, Eki makasih banget Sama-sama. udah ngeluangin waktunya di sela-sela persiapan The Journey-nya.
Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaat buat Amin, viewers, amin, amin. memberi inspirasi buat yang nonton, ya. Makasih banget. Ayo buat viewers, jangan lupa ya, jangan cuma nonton, tapi di subscribe, like, sama komen. Bye bye.